dengar suamiku ada di sini, bersama mantan kekasihnya yang sudah kembali. Aku harus merekam si brengsek. Ini saat dia berselingkuh. Mau tanya, apakah kamu menikahi Sang Wanyi? Karena dia mirip denganku. Apa perlu ditanya lagi? Perasaan tuan muda Lu kepadamu? Siapa di seluruh Haicheng yang tidak tahu? Benar kan? Kenapa diam saja, tuangkan minumannya? Oh, Kak Linyuan kalah lagi. Kali ini pilih jujur atau tantangan. Tantangan saja. Kalau begitu, kamu telepon wanita itu dan bilang padanya kamu ingin bercerai. Kak Linyuan, kamu sudah janji padaku akan menikahiku setelah aku mencapai usia legal. Aku sudah berusia 23 tahun. Tidak diangkat. Ini tidak dihitung. Kalau begitu ganti hukuman lain. Kalau begitu, cium aku. Cium, cium, cium. Cium saja sampai bibirmu sobek. Siapa yang mengizinkanmu memotret? Serahkan ponselmu. Sialan, berani lari juga? Sial, jangan-jangan dia mengenaliku? Tuan, Anda salah masuk tempat. Ini toilet wanita. Hapus fotonya. Foto apa? Sang Wanyi, kau pikir dengan mengganti pakaian dan memakai topeng, aku tidak akan mengenalimu? Sudah dihapus. Anda mau memeriksanya? Lu Linyuan. Apa yang kau lakukan? Berpakaian seperti ini datang ke sini untuk menjual minuman? Apa kau sebegitu putus asanya mencari pria? Kak Linyuan, cinta pertamamu memanggilmu? Kenapa tidak cepat temui dia? Kau di mana? Kak Linyuan. Kak Linyuan, kenapa kau masuk toilet wanita? Kak Linyuan, kapan kau akan menikahiku? Ayahku sudah mendesak kita untuk segera menentukan tanggal pernikahan. Lu Linyuan, apakah pernikahan kita selama 3 tahun begitu tidak berarti dibandingkan dengannya? Sayang, bagaimana hasilnya saat kamu memergoki mereka selingkuh hari itu? Jangan dibahas, usahaku sia-sia dan aku juga merugi. Lupakan soal itu, pilih saja apapun yang kamu suka. Aku akan menggunakan kartu suamiku untuk menghidupimu. Si bajingan itu membuatku dinodai. Selagi belum bercerai, aku akan menguras habis kartunya. Kenapa kamu pulang selarut ini? Kenapa kamu pulang cepat sekali hari ini? Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Bicara besok saja ya. Aku sangat lelah setelah berbelanja hari ini. Mari kita bercerai. Sang Wanyi, dia ingin bercerai, jaga sedikit harga dirimu. Baiklah, besok aku akan menghubungi pengacara untuk membicarakan pembagian aset kita. Tidak perlu serumit itu. Katakan saja apa maumu. Selama itu masih dalam batas kemampuanku, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Wah, kenapa tidak bilang dari tadi? Tunggu sebentar. Perjanjian ini sudah lama kamu siapkan? Ini untuk jaga-jaga. 2 triliun rupiah. Kamu berani sekali meminta sebanyak itu. Tuan Lu, meskipun nenek yang memaksamu menikahiku, tapi setidaknya kita sudah menikah selama 3 tahun, kau tidak mungkin membiarkan mantan istrimu menjadi gelandangan, kan? Masalah perceraian ini, aku tidak akan mengumumkannya untuk sementara waktu. Kesehatan nenek sedang tidak baik. Jangan beritahu dia. Jangan khawatir, selama uangnya tersedia, aku janji akan bungkam. Aduh, lalu kapan kita akan mengurus dokumennya? Kamu terburu-buru sekali? Anda terburu-buru? Saya pikir lebih cepat posisi Nyonya Lu bisa saya berikan kepada pacar kecil Anda. Lebih baik, bukan?
Besok sore jam 3, kita bertemu di depan kantor catatan sipil. Baiklah. Tuan. Dia belum bangun, Oh, Nyonya sudah keluar sejak pagi. keluar. Iya. Saat keluar, dia terlihat sangat gembira, seolah ada kabar baik. Sudah lama saya tidak melihat Nyonya tersenyum bahagia seperti itu. Lalu apakah dia mengatakan kemana dia pergi? Tidak. Oh, tapi Nyonya meninggalkan pesan untuk Anda. Pesan apa? Dia bilang dia akan datang tepat waktu untuk janji temu sore ini. Wanita ini begitu ingin melepaskan diri dari hubunganku? Bos, ini adalah perjanjian kompensasi perceraian yang Anda minta pengacara untuk disiapkan. Ingin mencakup 15 area pusat bisnis, 30 stasiun pengisian bahan bakar kelas 1. Hadiah hak kepemilikan sudah disiapkan. Juga jadwal Anda untuk sore ini telah dibatalkan. Anda bisa pergi untuk bercerai sekarang. Siapa yang menyuruhmu mengambil keputusan sendiri? Bukankah sore ini Anda akan pergi bersama Nyonya untuk mengurus perceraian? Suruh dia menunggu. Beritahu semua orang, 10 menit lagi ada rapat di ruang konferensi. Baik. Dasar pria brengsek, kantor catatan sipil sudah mau tutup, tapi dia belum datang. Nyonya, Asisten Jiang, apakah Lu Linyuan ada di kantor sekarang? Teleponku tidak dijawab. bos sedang rapat. Maaf ya, sungguh, tidak mengenai Anda, kan? Bukankah ini musuh bebuyutan Lu Linyuan, Huo Junting, Tuan Huo? Nyonya Lu datang ke sini untuk mengurus sesuatu? Haha, saya hanya lewat. Apa Anda butuh saya antar? Tidak perlu, terima kasih. Awas, hati-hati. Terima kasih. Sulit mencari taksi di sini. Bagaimana kalau saya ajak Anda membeli sepasang sepatu? Biar Lu Linyuan tahu, biar dia kesal setengah mati. Baiklah, kalau begitu saya merepotkan Anda. Bos, Nyonya menelpon berkali-kali sore ini. Apa Anda perlu menelponnya kembali? Kantor catatan sipil pasti sudah tutup sekarang, kan? Dia masih menunggu di sana? Tidak juga, Nyonya. Ada apa dengan Nyonya? Oh, setelah kantor tutup, Nyonya langsung pergi. Tapi sepertinya dia tidak pergi sendirian. Seseorang melihatnya. Naik mobil Tuan Muda Huo. Mobil siapa? Huo Junting, Tuan Muda Huo. Bos mau kemana? Masih ada rapat. Batalkan pulang. Hari ini saya berterima kasih banyak pada Tuan Huo. Ini untukmu. Kakimu terkilir. Mengoleskan ini seharusnya bisa lebih cepat sembuh. Terima kasih. Telepon dari bajingan itu tidak saya angkat. Nyonya Lu, tunggu sebentar. Nyonya Lu, Anda lupa membawa sepatu Anda. Terima kasih. Nyonya Lu, izinkan saya berterus terang. Jika sepatu itu tidak pas di kaki, Anda tidak perlu memaksakan diri memakainya. Memang benar. Akhirnya kau sudi kembali. Apa kau ada masalah, ya? Apa yang kau lakukan di sini? Kalau aku tidak di sini, bagaimana aku bisa melihatmu bermesraan dengan pria lain? Apa kau salah minum obat hari ini? Sang Wanyi, kita belum bercerai sekarang. Apakah kau sebegitu terburu-buru mencari penggantiku? Lu Linyuan, kau masih berani bicara. Perceraian itu kau yang minta. Waktunya kau yang tentukan. Kau tidak datang, tidak masalah. Telepon juga tidak kau angkat. Menipuku sangat menyenangkan, ya. Bukankah Jiang Rui bilang aku sedang rapat? Kalau tidak bisa menungguku, kenapa kau tidak pergi duluan? Ya, kalau ini ada hubungannya denganku, kau selalu harus lembur atau rapat. Aku lihat saat kau bersama perempuan lain, bermesraan, kau sangat santai.
Itu dua hal yang berbeda. Hah? Standar ganda. Mulai sekarang, jauhi Huo Junting. Dia bukan orang baik. Dia bukan orang baik. Lalu, kau orang baik? Sang Wanyi, aku bicara serius denganmu. Huo Junting tidak cocok untukmu. Jika kau benar-benar ingin mencari pasangan lain, aku punya banyak pemuda berbakat. Ya, kalau begitu, terima kasih Tuan Lu sudah merekomendasikan. Kapan kita akan mengurus prosedurnya? Beberapa hari lagi, Beberapa hari lagi? Beberapa hari lagi itu kapan? Tepatnya tanggal dan jam berapa? kau sangat terburu-buru. Tidak sabar? Pengacara bilang format perjanjiannya tidak sesuai, sedang disusun ulang. Baik. Kau terluka. Tidak usah ikut campur. Lu Lingyuan. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Ada obat. Di tas. Biar aku sendiri. Jangan bergerak. Lu Lingyuan. Sebenarnya, yang mana dirimu yang asli? Ingat oleskan obatnya. Kamu mau apa? Malam-malam begini tentu saja mau tidur. Hei, hei. Menjauh. Menjauh. Keluar. Dasar laki-laki brengsek, kita akan bercerai, jangan bermimpi naik ke ranjangku. Kenapa kamu datang? Aku memasak semangkuk sup sarang burung untuk Nyonya, jadi aku antarkan ke atas. Apakah Tuan diusir keluar? Maaf, kursi ini sudah ada yang menempati. Ternyata kau. Karena kau mengenalku, aku tidak akan bertele-tele lagi. Kapan kau berencana menceraikan kakak Lingyuan? Pertanyaan itu lebih baik kau tanyakan pada Lu Lingyuan. Sang Wanyi, jangan pura-pura tidak tahu di sini. Semua orang tahu, kakak Lingyuan saat itu memilihmu hanya karena kau memiliki kemiripan dengan wajahku. Kenapa? Jangan-jangan kau berpikir dia mencintaimu? Oh, terus kenapa? Wanita sepertimu sudah sering kulihat. Tinggalkan dia. Sebutkan hargamu. Jika kau bicara seperti itu, aku tidak akan sungkan-sungkan lagi. Nona Su lihat apakah harga ini sesuai. Sang Wanyi, kau gila karena uang, ya? Bukankah kau yang memintaku untuk menyebutkan harga? Aku memang memintamu menyebutkan harga, bukan mematok harga selangit. Oh, jangan-jangan kau tidak sanggup membayarnya. Uang sekecil ini saja tidak sanggup dibayar, beraninya datang merebut suami orang? Uang segini? Sang Wanyi punya 20 miliar rupiah. Kalau kau mampu, coba tunjukkan padaku. Aku memang tidak mampu, tapi suamiku mampu, kan? Aku iri pada adik yang bisa mencari uang sendiri, tidak sepertiku yang hanya bisa menghabiskan uang suami. Kau. Astaga, jangan-jangan adik juga mengincar uang suamiku? Pelakor zaman sekarang benar-benar tidak tahu malu, Dia tidak bisa menjaga sikapnya. berani-beraninya di depan umum, memprovokasi istri sah, benar-benar tidak tahu diri. Sang Wanyi, kau keterlaluan. Awas kau. Ah kau. Kakak hebat sekali. Lama tidak bertemu, kemampuan bersandiwara drama meningkat ya. Ini namanya mengikuti cara Sang Green Tea, agar Sang Green Tea tidak punya jalan lain.
Ya, dia sial bertemu denganmu. Ini adalah undangan lelang perhiasan yang kau minta, sudah kudapatkan untukmu. Aku sayang padamu. Kita mau pergi kemana selanjutnya? Tentu saja menghabiskan semua kartu si pria brengsek itu. Ayo. Wanyi, kau kenapa? Tidak apa-apa, hanya sedikit pusing ke rumah sakit. Melihat keadaanmu, jangan-jangan kau menderita penyakit yang mematikan? Wanyi, kau hamil? Ada tanda-tanda keguguran? Apa baru-baru ini kamu mengonsumsi obat apapun yang melancarkan peredaran darah? Ini untukmu. Ya, Untungnya dosisnya tidak besar. Akan saya berikan obat penguat kandungan saja. dokter, saya tidak ingin anak ini. Apa kata dokter? Kamu sudah memikirkannya baik-baik, benar-benar tidak mau anak ini. Kami akan bercerai. Untuk apa lagi anak ini? Nyonya, Anda sudah pulang. Apakah Lu Linyuan belum kembali? Belum, tapi Tuan menelepon. Katanya malam ini ada jamuan bisnis. Lu Linyuan, anak ini. Apa kamu akan mau mempertahankannya? Kamu sudah pulang? Anda belum tidur. Ada yang ingin kubicarakan denganmu? Sang Wanyi, meskipun kakak Linyuan menikahimu, memangnya kenapa? Dia menemaniku sepanjang malam loh. Sang Wanyi, di malam hari begini, kamu kenapa jadi tidak waras? Kekasih kecilmu datang menemuiku di siang hari. Kalian bertengkar? Dia memang sedikit manja dan sombong. Tolong lebih mengalah padanya. Mengalah ya? Aku bukannya sudah menyerahkanmu padanya? Jadi, kapan perjanjian perceraiannya siap? Tunggu sebentar lagi. Nenek meminta kita kembali ke rumah lama untuk makan malam besok. Kalau begitu, kau harus mengurus kekasih kecilmu dengan baik. Suruh dia jangan berani-beraninya muncul di depanku. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang akan kukatakan. Kamu mengancamku? Kalau kau menganggapnya seperti itu juga tidak masalah. Kalau bocah itu berani mengganggumu, kau bilang saja pada nenek, nenek akan memberinya pelajaran. Nenek, mana mungkin aku berani mengganggunya? Pergi potong buah sana. Oh, Wanyi, kapan nenek bisa mendapatkan cicit? Operasi aborsi harus menunggu selama seminggu. Dalam waktu 7 hari ini, kau bisa membatalkannya kapan saja. Pikirkan baik-baik ya. Kondisi fisik nenek ini sudah begini saja. Kalau sebelum nenek meninggal, bisa melihat anakmu dan Linyuan? Alangkah bahagianya nenek. Nenek, sebenarnya aku... apa yang sedang kalian bicarakan? Ini urusan wanita. Laki-laki jangan ikut campur. Lu Linyuan. Ada apa? Aku. Kak Linyuan. Aku sedang sibuk sekarang. Kita bicara nanti saja. Tadi kamu mau bilang apa? Aku mau bilang, Kak Linyuan memang sedang sibuk. Nona Su, kalau ada urusan, bicaralah di siang hari. Kamu tidak tidur di malam buta begini, orang lain juga mau tidur. Sang Wanyi, kenapa kamu yang mengangkat? Di mana Kak Linyuan? Dia sedang mandi. Apapun urusanmu, kamu bisa bicara denganku.
Tidak perlu. Kalau begitu, aku akan meneleponnya sebentar lagi. Sebaiknya jangan. Sebentar lagi kami ada urusan penting yang harus dilakukan. Usiamu masih muda. Bagaimana jika kamu tidak sengaja mendengar yang seharusnya tidak kamu dengar? Dampaknya akan buruk sekali. Urusan penting apa? Urusan apa lagi yang bisa dilakukan sepasang suami istri? Tentu saja melakukan hal-hal yang disukai. Sudah selesai bicaranya? Sudah selesai. Sekarang baru tahu cara melarikan diri? Apa yang akan kamu lakukan? Antara sepasang suami istri di malam hari begini? Menurutmu? Tunggu sebentar. Ada yang mau kubicarakan denganmu. Lu Linyuan. Hari ini tidak bisa. Aku sedang datang bulan. Kalau aku tidak salah ingat, mestinya menstruasimu baru saja selesai. Tetap saja tidak bisa. Kita kan mau bercerai. Selama belum ada surat resmi, kau masih istriku. Sang Wanyi, Bajingan, keluar kau. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Laki-laki sialan, setiap hari menggoda wanita di luar sana. Masih berani mau tidur denganku. Mimpi saja kau sana. membawakan sarang burung walet lagi. Ya, maaf. Saya tidak melihat apa-apa. Lain kali jangan sering-sering naik ke atas. Baik, Tuan. Hei, tunggu sebentar. Sekalian antar aku juga dong. Nyonya Lu berdandan begitu cantik. Ini janji dengan pemuda berbakat dari keluarga mana lagi. Bagaimanapun kita akan bercerai, bukan urusanmu. Sebelum urusan cerai beres, sebaiknya kau bersikap baik, tinggal di rumah. Jangan menarik perhatian laki-laki di luar sana. Jalankan mobil. Ah, Lu Linyuan. Laki-laki sialan. Momo, bisakah kau menemaniku ke rumah sakit? Bagaimana Wanyi? Bayinya baik-baik saja, kan? Dokter bilang karena terlalu marah, kondisi janinnya tidak stabil, dan memberiku sedikit obat. Lalu sekarang kau berencana mempertahankan anak ini? Akan kulihat nanti saja. Ini sudah selarut ini. Aku harus pergi dulu. Kalau tidak, aku akan terlambat untuk pelelangan sebentar lagi. Bos, Nona Su menelpon. Dia ingin Anda menemaninya menghadiri sebuah pelelangan. Katakan padanya aku tidak ada waktu. Istri Anda juga pergi. Nona Sang, ku dengar barang utama di pelelangan ini adalah liontin giok yang tak ternilai harganya. Anda juga datang untuk menawar? Aku hanya melihat-lihat saja. Astaga, kalian bahkan belum bercerai? Sudah secepat ini mencari pengganti? Tuan Huo, apakah Anda mencium bau sesuatu? Baunya sangat busuk. Ada sedikit, seperti bau basi dari sisa makanan semalam. Menurutku penyelenggara ini keterlaluan. Di pelelangan yang bagus ini, semua sampah busuk diizinkan masuk. Kalian. Kakak Linyuan. Kakak Linyuan. Sang Wanyi, tunggu saja pembalasanku. Sebentar lagi kamu akan lihat akibatnya.
Berikutnya adalah barang lelang. Yang paling penting hari ini, Leontin Giok dari Dinasti Qing. Harga awal 16 juta rupiah. 20 juta rupiah. 24 juta rupiah. 30 juta rupiah. 40 juta rupiah. 50 juta rupiah. 70 juta rupiah. 100 juta rupiah. Tuan Muda Huo benar-benar sangat murah hati. Kakak Lin Yuan, 200 juta rupiah. 200 juta rupiah. Nona Su menginginkannya. Tuan Lu bahkan langsung menawar 200 juta rupiah. 200 juta rupiah 1. 200 juta rupiah 2. 200 juta rupiah 3. Selamat kepada Tuan Lu telah memenangkan barang lelang kali ini. Leontin Giok dari Dinasti Qing. Sang Wanyi, kamu itu siapa sih? Apapun yang aku mau, kakak Lin Yuan akan memberikannya padaku. Lu Lin Yuan, kau senang sekali merebut barang dariku. Ini lelang. Siapa yang menawar tertinggi? Dialah yang dapat. Memangnya ada masalah? Tidak ada. Kau mau menawar atau tidak, sama saja, toh itu semua adalah harta bersama pasangan suami istri. Kau suka benda ini? Suka dong pinjamkan aku untuk main-main. Kalau suka, minta padaku. Kalau kau minta, akan kuberikan padamu. Tuan Lu, bukankah tidak baik bersikap seperti ini pada istrimu? Masalah antara suami istri kami, apa urusannya denganmu? Wanyi adalah temanku. Urusan dia tentu saja urusanku. Wanyi, sejak kapan kalian sedekat ini? Kakak Lin Yuan tidak tahu ya. Tadi saat kakak belum datang, Nona Sang dan Tuan Huo mengobrol dengan sangat akrab. Su Enyue, jika kau berani mengarang cerita lagi, akan kurobek mulutmu. Menurutku itu belum tentu omong kosong. Kakak Lin Yuan, tunggu aku. Wanyi, Aku ada urusan mendesak, aku pergi dulu. Bagaimana? Berhasil menawarnya? Tidak. Benda itu ditawar oleh Lu Lin Yuan, lalu diberikan kepada Su Enyue. Apa, Lu Lin Yuan? Pria brengsek itu, apa dia tidak tahu seberapa penting benda ini? Bagimu, itu adalah peninggalan ibumu. Nyonya Anda akhirnya kembali juga. Tuan sudah tidur. Wanyi, bagaimana kalau kamu coba melunakkan hati Lu Lin Yuan? Baru dapatkan dulu barang peninggalan ibumu. Bizang, apa kamu tahu Lu Lin Yuan? Biasanya suka makan apa? Hah? Tuan, Bizang, mengapa sarapan hari ini sangat mewah? ini semua dibuat sendiri oleh Nyonya. Sayang, sudah bangun. Sayang, kamu baik-baik saja? Sang Wanyi, kamu kerasukan. Hai, aku lihat akhir-akhir ini pekerjaanmu terlalu berat. Aku bantu kamu pulihkan tenaga. Sungguh. Enak tidak? Sang Wanyi. Lain kali jangan masuk dapur lagi. Tidak mungkin. Aku sudah mempelajari resep semalaman penuh. Minumlah secangkir kopi. Taruh saja di sana. Kamu capek tidak? Mau aku pijat bahumu? Sang Wanyi, dari tadi kamu aneh. Kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan saja langsung. Ada apa sih? Katakan, Giok liontin zamrudmu itu, bisakah kau berikan padaku? Sang Wanyi, kita akan bercerai. Kau masih memintaku sesuatu? Kau tidak waras? Kau bisa memberikannya pada Su Enyue? Kenapa tidak bisa kau berikan padaku? Siapa bilang aku memberikannya padanya? Kalau tidak kau berikan padanya, memangnya mau kau simpan untuk apa?
Disimpan untuk dilihat. Lu Linyuan, Liontin Giok Zamrud itu adalah peninggalan ibuku. Dulu bisnis orang tuaku gagal, mau tidak mau mereka harus menjualnya. Ini adalah satu-satunya benda yang tersisa di dunia setelah ibu meninggal. Jadi, itulah mengapa engkau bersikeras untuk membelinya kembali melalui lelang. Jualah padaku. Aku punya 70 miliar rupiah. Sisanya akan kuangsur. Angsuran? Aku, Lu Linyuan, tidak pernah melakukan bisnis yang merugi. Kalau begitu, lupakan saja. Kau memang pintar berhitung. Tunggu sebentar. Karena kau sangat menginginkannya, aku bisa memberikannya padamu. Benarkah? Besok ada jamuan makan malam, temani aku menghadirinya. Mungkin jika suasana hatiku sedang bagus, aku akan memberikannya padamu. Baiklah. Bolehkah kopinya ditinggalkan sekarang? Nyonya, ini gaun pestanya. Anda mau pakai yang mana? Yang ini sangat cantik. Tidak boleh terlalu pendek. Tahan saja, hari ini dia yang memutuskan. Terlalu terbuka. Pakai yang ini saja. Cantik tidak? Lumayanlah. Lu Linyuan, setelah kita selesai menghadiri pesta ini, apakah kau akan mengembalikan peninggalan ibuku kepadaku? Tentu saja. Nyonya, Anda tidak perlu khawatir, barang-barang itu sudah disiapkan di dalam mobil. Nona Su. Kak Linyuan yang menyuruhku datang mengambil barang. Liontin giok hijau ini ternyata adalah peninggalan ibunya Sang Wanyi. Kali ini ada tontonan menarik. Oh, bukankah ini Nyonya Lu? Kalau tidak tahu, orang akan mengira dia adalah pengemis dari mana. Haha. Nyonya Lu apa? Dia hanyalah wanita yang tidak disukai oleh Tuan Lu yang datang sendiri. Benar, sekarang seluruh Haicheng tahu hanya Nona Su yang merupakan kekasih Tuan Lu. Kau tahu lagi? Apakah Lu Linyuan membisikkannya di telingamu? Kau apa? Minggir, aku belum kenyang. Aduh, Nyonya Lu, kenapa kau begitu ceroboh? Minta maaf. Kau jelas terjatuh sendiri, kenapa aku harus minta maaf? Aku ulangi, minta maaf. Aku tidak akan minta maaf, apa yang bisa kau lakukan padaku? Aduh, dia benar-benar menganggap dirinya Nyonya Lu. Aduh, hahaha. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Sang Wanyi, lepaskan. Lepaskan. Kau minta maaf, baru aku lepaskan. Kau tahu siapa ayahku? Dasar perempuan jahat. Lepaskan, aduh. Sang Wanyi, lepaskan. Dia yang mulai duluan. Kau masih mau barang itu atau tidak? Tidak Apa apa-apa. kata Tuan Lu? Saya juga putri dari Bapak Huang. Istri Anda merundung saya seperti ini. Bukankah seharusnya Anda memberi saya penjelasan? Benar. Ada apa dengan tanganmu? Dia yang melakukannya. Minta maaf. Dengar tidak? Tuan Lu menyuruhmu meminta maaf padaku. Benar, cepat minta maaf. Sudah kuduga Tuan Lu sama sekali tidak tertarik pada wanita yang hanya menempel ini. Diam. Aku menyuruhmu yang minta maaf. Saya... Tuan Lu? Nyonya Lu. Maafkan saya. Kau istirahatlah dulu. Setelah urusan pekerjaan selesai, kita pulang. Kau tidak menyalahkanku karena mempermalukanmu? Apa yang perlu disalahkan? Kau tidak marah?
Tidak. Kalau begitu, kau bisa mengembalikan warisan ibuku padaku sekarang? Baik, aku akan segera menyuruh Jiang Rui membawanya padamu. Ini adalah barang yang diminta oleh bos untuk kuberikan padamu. Terima kasih. Sang Wanyi, kau tidak berpikir Kak Lin Yuan benar-benar akan memberikannya padamu kan? Apa maksudmu? Jujur saja, Kak Lin Yuan sudah memberikan benda ini padaku. Tidak mungkin, dia sudah berjanji akan memberikannya padaku. Kau benar-benar naif. Ini barang peninggalan ibumu, benar kan? Kak Lin Yuan bilang, barang peninggalan ibumu, boleh kumainkan sesuka hati. Kembalikan padaku. Sang Wanyi, kau sangat menginginkannya. Ya, begini saja, kau tirukan suara anjing, maka aku akan mengembalikannya padamu. Chu Enyue, orang yang melakukan banyak kejahatan, pasti akan mendapat karmanya. Benarkah? Aku ingin lihat saja. Karma macam apa yang akan menimpaku? Sang Wanyi, kau pasti tidak akan bisa mengalahkanku. Karena aku dan Kak Lin Yuan punya sebuah rahasia. Sang Wanyi, beraninya kau memukulku. Aku akan mengadu pada Kak Lin Yuan. Silakan saja mengadu. Lepaskan aku, Sang Wanyi, lepaskan aku. Kak Lin Yuan, tolong aku. Xiao En. Kak Lin Yuan, sakit sekali. Sudah tidak apa-apa. Jangan takut. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Lu Lin Yuan, perutku sakit sekali. Tunggu sebentar, aku akan mengantar dia lebih dulu. Halo, apakah ini Tuan Lu? Istri Anda mengalami sesuatu. Kami butuh tanda tangan untuk operasi. Tolong Anda datang sekarang. Bagaimana keadaan Wanyi? Masih dalam proses penyelamatan. Lu Lin Yuan, jika terjadi hal buruk pada Wanyi, aku tidak akan memaafkanmu. Siapa keluarga pasien? Saya. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi bayinya tidak bisa diselamatkan. Dia hamil. Wanyi, jika kau merasa sedih, menangislah, jangan dipendam. Bayinya masih ada. Aku yang menyuruh dokter berbohong kepadanya. Dia sudah berbuat seperti ini kepadamu. Kau masih ingin melahirkan anaknya untuk dia? Aku tidak melakukannya demi dia. Aku melakukannya demi Jiashu. Bukankah kau selalu ingin tahu? Mengapa saat itu, aku menikah dengan Lu Lin Yuan? Mengapa? 3 tahun lalu, Jiashu dalam perjalanan menjemputku. Dia meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Tepat pada hari itu, Lu Lin Yuan mendapatkan transplantasi jantungnya. Kak Lin Yuan, aku dengar Kak Wanyi keguguran. Aku ingin meminta maaf secara langsung kepadanya. Sepertinya dia tidak ingin bertemu denganmu sekarang. Pergilah. Kak Lin Yuan, kejadian semalam, aku benar-benar tidak sengaja. Jika aku tahu dia hamil, aku pasti tidak akan bertengkar dengannya. Kau pulanglah dulu. Kejadian semalam benar-benar bukan salahku. Dia terus menggangguku. Jika aku tahu dia hamil, aku pasti tidak akan bertengkar dengannya. Aku akan memeriksa rekaman CCTV sendiri mengenai kejadian semalam. Kak Lin Yuan, kau tidak mempercayaiku? Aku hanya mempercayai kebenaran. Apa yang kau lakukan di sini? Aku ingin melihatnya.
Momo, biarkan dia masuk. Sudah baik kan? Ya, Kenapa kau tidak memberitahuku bahwa kau hamil? aku sudah memberitahumu. Lalu, Apakah video pesta malam itu sudah ditemukan? Sudah ditemukan. Tapi rekamannya sudah diotak-atik. Tidak ada apa-apa. Kalau begitu periksa satu per satu orang yang menghadiri pesta malam itu. Ada begitu banyak orang hari itu. Saya tidak percaya tidak ada saksi mata. Tuan, saat saya membereskan kamar Nyonya, saya menemukan ini. Tidak usah. Bagaimana? Apakah sudah merasa lebih baik? sudah jauh lebih baik. Tolong Anda keluar sebentar. Kami suami istri ada urusan yang harus dibicarakan. Tentang benda ini, bukankah seharusnya kamu memberiku penjelasan yang masuk akal? Menjelaskan apa? Bukankah kamu sudah punya jawaban di hatimu? Jadi, seperti yang dikatakan Xiao En, kamu tidak memberitahuku bahwa kamu hamil karena kamu memang tidak berniat untuk memiliki anak ini? Ya. Sang Wanyi, kamu benar-benar membuatku kecewa. Anak nakal? Siapa yang mengizinkanmu berbicara seperti itu kepada Wanyi? Dasar anak nakal, lihat perbuatan buruk apa yang telah kamu lakukan, kamu berani membentak Wanyi. Nenek, tidakkah nenek ingin melihat perbuatan buruk yang dia lakukan sendiri? Lihatlah ini. Wanyi, nenek bertanya padamu, apakah ini dokumen yang kamu tanda tangani? Benar, itu aku. Benar-benar kamu. Cucu kesayangan nenek. Sejak kamu menikah dengan keluarga Lu, kamu pasti banyak menderita. Nenek, nenek tidak menyalahkan saya. Nenek tahu apa yang kamu lakukan. Pasti ada alasan tersendiri. Nenek hanya mengkhawatirkanmu. Tapi, bukankah nenek selalu ingin menggendong Cicit? Dasar anak bodoh. Memang benar nenek selalu ingin menggendong Cicit. Tetapi, nenek lebih berharap kamu bisa bahagia. Nenek, dia. Diam kau. Jangan kira nenek tidak tahu perbuatan jahat apa saja yang sudah kau lakukan di luar. Kau masih melotot? Coba saja melotot lagi. Tidak berani. Bagus kalau tidak berani. Nenek sudah menyuruh orang untuk memindahkan barang-barang nenek ke sini. Mulai sekarang, nenek akan tinggal bersama kalian. Nenek. Ini apa? Nenek, apa maksudmu ini? Bukankah kamu selalu ingin bercerai dengan Wanyi? Tanda tangani saja. Apa ini juga kemauanmu? Kamu tidak perlu peduli kemauan siapa, kamu hanya perlu tanda tangan. Meskipun harus bercerai, pembagian harta seharusnya diputuskan oleh pengacara. Kenapa dia yang menentukan? Apa dia ingin seluruh grup Lu dan aku harus memberikannya? Tentu saja, siapa suruh kamu pihak yang bersalah? Lalu, dia tidak punya kesalahan, belum juga bercerai sudah dengan pria lain. Tanda tangan. Cepat. Wanyi, surat perjanjian cerai ini diserahkan padamu untuk disimpan. Kalau suatu hari kamu tidak ingin bersamanya lagi, kamu tinggal.
tanda tangan di atasnya. Ini apa lagi? Lihatlah. Ini adalah bukti untuk membersihkan nama cucu menantuku. Karena sudah selesai melihatnya, kamu pasti tahu bahwa Su Enyue yang mendorong Wanyi sehingga menyebabkan Wanyi keguguran. Dia juga yang dengan sengaja memecahkan barang peninggalan Ibu Wanyi. Nenek, Nenek tahu kamu merasa tertekan di keluarga Lu. Nenek sudah tua. Satu-satunya yang bisa nenek lakukan adalah menyelidiki kebenarannya dan memulihkan nama baikmu. terima kasih, Nek. Sudah. Karena masalahnya sudah jelas, ayo temani nenek berjalan-jalan keluar. Baik. Kak Linyuan, budak anjing ini berani menghalangiku masuk. Cepat pecat dia sekarang juga. Nyonya besar yang memerintahkan agar Nona Su tidak diizinkan masuk. Pasti Sang Wanyi, apa yang dia katakan pada nenek? Cukup, Kak Linyuan, lihat sendiri apa yang sudah kau lakukan. Kak Linyuan. Ya, aku yang salah. Maukah kau memaafkanku? Bukan padaku kau seharusnya meminta maaf. Baik. Kalau begitu, aku akan segera pergi meminta maaf pada Sang Wanyi. Asalkan kau tidak marah padaku. Tidak perlu, masalah ini sudah selesai sampai di sini. Setelah ini, jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Kak Linyuan, kau pernah bilang akan menikahiku? Ini janji yang kau buat pada kakakku. Apa kau sudah melupakannya? Dia meninggal karena dirimu. Jika bukan karena kakakmu, kau pikir kau masih bisa berdiri di sini dengan aman sentosa? Utangku pada kakakmu sudah lunas. Selamat datang Nyonya Besar, Nyonya Muda. Senang sekali kalian berkunjung. Nenek, tidak perlu sampai sebesar ini kan? Tentu saja perlu, bahkan sangat perlu. Nanti kamu lihat apa saja, ambil saja sesukamu. Nenek yang traktir. Nenek, kita lihat-lihat dulu. Model perhiasan ini bagus sekali ya. Satu baris ini, berikan aku masing-masing satu model. Baik Nyonya, saya akan segera membungkusnya untuk Anda. Nenek, sungguh tidak perlu membeli sebanyak itu. Bukankah kamu suka merek ini? Tidak apa-apa. Asalkan kamu suka, nenek akan membelikannya semua untukmu. Kalau suka, ya beli saja. Nenek, kita sudah jalan-jalan setengah hari. Apa nenek lelah? Bagaimana kalau kita pulang dulu? Jangan terburu-buru. Masih ada jadwal sore ini. Nenek, semua barang yang nenek beli sudah tidak muat lagi di rumah. Sudah tidak muat? Ya, sungguh tidak muat lagi. Sebaiknya kita pulang saja. Nyonya Besar, Nyonya Muda, ini kontrak pembelian rumah dan kuncinya. Silakan diperiksa. Nah, sekarang pasti muat kan? Baiklah, ayo kita pergi. Nenek, mau beli lagi? Hari ini kita tidak akan membeli lagi. Kita pergi makan. Nenek sudah menjadwalkanmu bertemu seseorang. Apa? Nenek bertemu siapa? Cucu dari salah satu teman lama nenek. Dia baru saja kembali dari luar negeri. Selain tampan, dia juga... Bukan begitu. Nenek, aku saja belum bercerai. Memangnya kenapa? Namanya juga perempuan. Seharusnya lebih sering keluar, melihat dunia luar. Agar tidak menganggap orang tidak berguna sebagai orang yang baik.
Bukankah biasanya dia paling suka berbelanja? Kenapa beberapa hari ini tidak ada pergerakan? Coba periksa aktivitas terbaru Sang Wanyi dan catatan pengeluarannya. Bos, ini daftar belanjaan dan jadwal Nyonya selama beberapa hari ini. Dia tidak pernah menggunakan kartu saya belakangan ini. Dari mana dia dapat uang sebanyak ini? Mungkin Nyonya membayarnya sendiri. Uang receh yang dia punya, apa cukup untuk membayar bagian kecilnya? Jalan-jalan, belanja, melihat pameran seni, perawatan kecantikan, dan golf. Dia hidup dengan santai. Memang sangat santai, bagaimana tidak? Ada yang membayar belanjanya, dan ada yang menemaninya bersantai. Bagaimana dengan nenek? Apakah akhir-akhir ini nenek selalu menemaninya seperti ini? Setelah membelikan rumah untuk Nyonya, Nyonya besar kembali ke rumah lama keesokan harinya. Lalu, beberapa hari ini, siapa yang menemaninya? Apakah itu Huo Junting? Bukan cuma dia. Lalu siapa lagi? Ada juga pria yang dikenalkan Nyonya besar kepada Nyonya untuk dijodohkan. Pria perjodohan apa? Pasangan seperti apa? Selain Huo Junting, yang lain semua telah disaring sendiri oleh Nyonya besar. Mulai dari elit profesional, dokter lulusan luar negeri, bahkan mahasiswa, semuanya yang terbaik. Ditambah lagi, katakan, Nyonya besar berencana mengadakan pesta ulang tahunnya yang ke-70 dan sekaligus mengadakan sayembara mencari suami untuk Nyonya. Siapa? Lepaskan aku. Sang Wanyi, jika aku tidak datang lebih cepat, apa kau akan melupakanku? Lu Lingyuan, kenapa kau? Lalu, kau ingin siapa? Apa urusannya denganmu? Aku haus, bolehkah aku masuk dan minum air? Kau tidak diterima. Hah, Kau harus pergi. tidak mau. Aku akan menginap di sini malam ini. Lu Lingyuan, jangan keterlaluan. Aku tinggal bersama istriku. Apa yang keterlaluan? Kalau begitu, malam ini kamu tidur di ruang tamu saja. Jangan dong, ruang tamunya dingin sekali. Kalau kamu kedinginan, pergi saja. Lu Lingyuan, liontin giok hijau itu adalah peninggalan ibuku. Saat itu, bisnis orang tuaku gagal, jadi terpaksa menjualnya. Ini adalah satu-satunya hal yang tersisa di dunia setelah ibuku meninggal. Jiang Rui, kamu harus mencari reparasi terbaik untuk memperbaiki liontin giok hijau itu. Wanyi, aku pergi membelikan sarapan untukmu. Sang Wanyi, dasar perempuan jahat, aku akan membunuhmu. Lu Lingyuan, kakak Lingyuan, aku tidak sengaja. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu waktu itu masih terlalu ringan. Kakak Lingyuan, aku ini adik kandung Kak Wanro. Kakak Lingyuan. Wanyi, sebelumnya aku salah, tidak menjaga anak kita dengan baik. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Lu Lingyuan, jika kukatakan padamu bahwa anak itu masih hidup,
Apakah kau akan menyayanginya? Kenapa kamu begitu ceroboh? Sekarang kita sudah membuat Lu Lingyuan tersinggung. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bu, kenapa ibu panik? Bukankah kita masih punya kartu as? Kak Wan Rao bilang, dia akan kembali ke Indonesia minggu depan. Nenek, ku dengar nenek berencana di pesta ulang tahun mencarikan jodoh untuk Wanyi. Kenapa? Kamu keberatan? Aku dan dia belum bercerai. Lagi pula, cepat atau lambat kalian akan berpisah. Tidak. Nenek macam apa yang mau merusak pernikahan cucunya sendiri sih? Bagaimanapun, berita sudah aku sebarkan. Bagaimana kamu ingin bertindak? Pikirkan sendiri. Jangan salahkan aku jika tidak mengingatkanmu ya. Kalau kamu tidak punya kemampuan untuk membuat Wanyi berubah pikiran, jangan salahkan dia jika berpaling ke pelukan orang lain. Jiang Rui, menurutmu bagaimana cara membujuk wanita? Membelikan dia pakaian, tas bermerek. Sepertinya Nyonya tidak kekurangan semua itu. Bukankah dia paling suka perhiasan YBS? Hubungi desainer mereka. Aku ingin mendesain satu set perhiasan yang tak tertandingi. Baik. Bos, sudah kutemukan. Ini adalah kontak pohon tunggal berangin. Pohon tunggal berangin. Benar-benar pria narsis yang percaya diri berlebihan. Dia hanya menerima komunikasi via pesan teks. Sudahlah, apa boleh buat, istriku menyukainya. Halo, apakah ini Tuan Pohon Tunggal Berangin, kepala desainer YBS? Lu Lingyuan? Apa yang dia inginkan? Aku berencana memberikan kejutan untuk kekasihku. Aku ingin meminta Anda secara khusus merancang sebuah perhiasan yang unik untuknya. Menyuruhku merancang perhiasan sendiri, lalu menjadikannya kejutan untukku? Sungguh mengejutkan ya. Maaf, akhir-akhir ini aku sibuk. Aku tidak menerima pesanan pribadi. Wah, orang ini sombong sekali. Tidak menerima pesanan pribadi. Transfer ke dana masuk 20 juta rupiah. Ini uang muka, setelah selesai biaya desain akan berlipat ganda. Sungguh kaya raya sekali, ya. Kapan Anda menginginkannya? Minggu depan. Bagaimana? Kudengar, Yishulin Feng tidak mudah menerima pesanan pribadi. Pernahkah kau menyaksikan kekuatan uang? Kau datang. Wanyi, ini putra dari sahabat lamaku. Dia tidak hanya tampan, tetapi juga sukses dalam karier. Baru saja kembali dari luar negeri. Sudah mulai dijodohkan, ya? Ini belum semuanya. Nyonya tua bermaksud agar Nyonya melihat semuanya terlebih dahulu, lalu memilih sendiri. Memilih sendiri, seolah-olah sedang memilih selir. Bos, barang-barangnya sudah saya ambil. Sebentar lagi, kau sudah hafal kata-kata untuk menyatakan cinta kepada Nyonya? Itu tidak akan menyulitkan saya. Nona Su telah tiba. Saya berencana untuk merancang kejutan untuk kekasih saya. Saya ingin meminta Anda secara khusus merancang perhiasan yang unik untuknya. Lu Lingyuan? Jadi ini yang kau sebut kekasih. Lingyuan, sudah lama tidak bertemu. Wan Rao, kau masih hidup? Selama bertahun-tahun ini, kenapa kau tidak menghubungi saya? Perkara ini agak rumit untuk diceritakan. Saat itu saya menderita luka bakar, nyawa saya di ujung tanduk. Selama bertahun-tahun ini, saya dirawat di luar negeri. Bagaimana Sang Wanyi? Sekarang karena kakak saya sudah kembali, apa menurutmu kakak Lingyuan masih akan melirikmu?
Bukankah kau sudah diboikot? Kenapa kau tiba-tiba kembali dengan tergesa-gesa? Selama ada kakakku di sini, meskipun saya melakukan pembunuhan atau pembakaran, kakak Lin Yuan tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Kenapa, Sang Wanyi? Kau cemburu? Apa yang harus saya cemburui? Apa kau tidak penasaran? Sebenarnya hubungan apa antara Suan Rou dan Lu Linyuan? Bukankah kau selalu ingin tahu mengapa Lu Linyuan tidak menyukai Su Enyue, tapi tetap saja selalu memanjakannya? Apakah itu karena dia? Tepat sekali. Suan Rou adalah cinta pertama Lu Linyuan. Bukan hanya itu, Suan Rou juga pernah menyelamatkan nyawanya. 7 tahun lalu, terjadi kebakaran di kediaman keluarga Lu, dan Suan Rou yang menyelamatkan Lu Linyuan. Saat itu, kami semua mengira dia sudah meninggal. Ternyata dia masih hidup. Gadis ini, jika berdiri di samping Junting, betapa serasinya mereka. Oh, ya. Lin Yuan, aku dengar kau sudah menikah. Kenapa tidak mengajak istrimu keluar untuk bertemu? Mengapa kau juga memiliki kalung ini? Hadiah dari teman. Cantik, kan? Nona Su, barang replika yang Anda minta sudah kami siapkan. Di mana istriku? Mengapa dia belum keluar? Nyonya sudah menaiki mobil Tuan Muda Huo. Nyonya sudah naik mobil Tuan Muda Huo. Antar aku ke rumah istriku sekarang. Pak, perhiasan yang sudah Anda siapkan untuk Nyonya malam ini, kenapa tidak Anda berikan? Kau tidak lihat perhiasan itu, persis sama dengan yang dipakai Suan Rou di lehernya. Untung saja aku belum sempat memberikannya pada Wanyi. Desainer macam omong kosong apa ini? Beberapa hari lagi adalah ulang tahun pernikahan Anda yang ketiga. Bagaimana kalau saat itu Anda mengajak Nyonya makan malam romantis dengan Lilin, minum anggur sedikit, lalu bicarakan semua isi hati Anda? Kau atur lagi, pilihkan hadiah yang bagus. Ingat, jangan sampai ada yang kembar lagi dengan orang lain. Baik. Tunggu sebentar, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Kenapa, Sang Wanyi? Sekarang kakakku sudah kembali. Kau lihat saja Kak Lin Yuan, tidak mau melihatmu sama sekali. Di antara kita, apa lagi yang perlu dibicarakan? Sang Wanyi, bukankah aku sudah memperingatkanmu jauhi Huo Junting? Sekarang kau bicara dengan identitas. Apa denganku? Calon mantan suami? Kau benar-benar ingin bercerai dariku? Kau sudah jatuh cinta padanya? Kamu benar-benar mau menceraikanku? Kamu jatuh cinta padanya? Iya. Tuan Huo itu muda dan tampan, lembut dan kaya raya. Wanita mana yang tidak akan menyukainya? Baiklah Sang Wanyi, jangan sampai kamu menyesal. Sepasang kekasih lama berkumpul lagi setelah 7 tahun, sungguh mengharukan. 7 tahun sudah berlalu, akhirnya aku kembali. Apa gunanya kalau kamu hanya kembali? Kalau kamu benar-benar bisa merebut kakak Lin Yuan dari tangan wanita itu, baru itu namanya kemampuan sejati. Apa yang kamu tahu? Pria tidak direbut. Nona Sang, mungkin aku harus memanggilmu Nyonya Lu. Nona Su, ada urusan apa mencari saya? Sebenarnya tidak ada hal penting. Pesta kemarin sangat ramai. Saya dan Lin Yuan terlalu sibuk bernostalgia sampai tidak sempat menyapa Anda. Jadi, rasanya tidak enak. Nona Su terlalu khawatir. Ini masalah sepele, saya tidak akan ambil pusing. Syukurlah. 3 hari lagi, keluarga akan mengadakan pesta penyambutan untuk saya. Pada saat itu, Nona Sang dan Lin Yuan datanglah bersama. Maaf sekali, Nona Su. Saya sudah ada janji. Begitu ya, padahal saya berpikir untuk berbicara dari hati ke hati dengan Nona Sang. Kalau Nona Sang tidak punya waktu, kita bertemu lain kali saja. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Nona Sang.
Apakah kamu tahu hari apa ini? Hari apa? Bukan apa-apa. Saya sudah selesai makan. Sepertinya dia benar-benar lupa. Ngomong-ngomong, malam ini saya tidak ada urusan. Saya akan pulang untuk makan malam. Bos, hadiah ulang tahun pernikahan. Sudah disiapkan? Apakah Anda ingin saya ambilkan sekarang? Tidak usah, saya akan ambil sendiri. Wah, kalau Tuan pulang dan melihatnya, pasti dia akan terkejut senang. Apakah istri keluar hari ini? Tidak, istri di rumah sepanjang hari. Cepatlah, istri pasti akan senang melihat hadiah yang Tuan siapkan untuknya. Wan Rou, besok saja kita bicarakan. Lin Yuan, tolong aku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan dia. Lin Yuan, Hei, anak baru dari mana kau? Pergi? Aduh. Lari. Lin Yuan, akhirnya kau datang. Aku pikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Anda terluka, saya antar Anda ke rumah sakit. Saya tidak apa-apa. Kakak Lin Yuan, pahlawan yang menyelamatkan sang putri, sungguh keren. Bagus Lu Lin Yuan. Kalau saya mau berhubungan denganmu lagi, saya ini anjing. Perutku sakit sekali. Bayiku. Nona Sang, kenapa Anda ada di sini? Ada apa dengan Anda? Mari saya antar Anda ke rumah sakit. Bagaimana? Apa Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja, terima kasih. Syukurlah kalau Anda tidak apa-apa. Kenapa kamu ada di sini? Tentu saja datang ke sini untuk berobat. Kalau tidak, untuk apa makan? Kamu sakit? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Wan Rou, istriku sakit. Aku harus membawanya pulang dulu. Tidak apa-apa Lin Yuan, aku sudah baik-baik saja. Pergilah dan lanjutkan urusanmu. Aku titip Wan Rou padamu. Lin Yuan, jaketmu. Nona Sang, sejauh ini bayi itu tidak mengalami masalah besar. Perempuan jahat ini. Ternyata bayinya masih ada. Kau tidak benar-benar berpikir aku lupa? Hari apa ini kan? Hari apa lagi? Bukankah ini hanya hari untuk menyambut kedatangan nona besar keluarga Su? Kalau begitu, maukah kamu melihat ini dulu? Apa ini? Suka? Jangan kira dengan mengeluarkan sedikit uang dan membelikan sedikit perhiasan, kamu bisa menyogokku untuk pergi. Wanyi. Aku rasa hubungan antara aku dengan Su Enyue dan Su Wan Rou perlu kujelaskan padamu baik-baik. Menjelaskan apa? Dulu, aku kira Su Wan Rou meninggal karena menyelamatkanku. Tapi saat pesta ulang tahun nenek, dia muncul di hadapanku, hidup-hidup. Kau tahu betapa senangnya aku? Cinta pertamamu kembali? Tentu saja kau senang. Tidak.
Yang membuatku senang, bukan karena dia kembali, tapi karena dia masih hidup. Akhirnya aku bisa tanpa beban untuk mencintaimu. Wanyi, aku ingin kita memulai lagi dari awal dan bersama dengan baik. Beri aku waktu untuk memikirkannya. Baik, aku akan menunggumu. Kalau begitu, sekarang bisakah kau memberitahuku, mengapa kau pergi ke rumah sakit? Bukan apa-apa, hanya salah makan sehingga sakit perut. Baguslah kalau kau tidak apa-apa. Nona Sang, cepat datang ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan semalam sudah keluar. Dokter, apakah ada masalah dengan bayi saya? Janin kemungkinan besar mengalami kelainan bentuk. Jadi saran kami adalah segera gugurkan saja bayi itu. Apa katamu? Wajahmu terlihat kurang sehat. Apa kamu sakit? Apa perlu aku temani kamu ke rumah sakit? Mungkin semalam aku kurang tidur. Kalau begitu, setelah sarapan kamu tidur lagi sebentar. Aku berangkat kerja dulu, ya. Jiang Rui, aku merasa belakangan ini Wanyi terlihat tidak bahagia. Menurutmu kenapa? Memangnya kenapa lagi? Dia cemburu padamu dan Nona Su, kan? Tapi, belakangan ini, aku juga tidak berhubungan dengan Suan Rou. Bos, apa Anda tahu bagaimana rumor di luar tentang Anda dan Nona Su? Katanya kalian kekasih lama yang kembali bersatu setelah berpisah. Apa? Cepat buat pernyataan klarifikasi. Baik. Kenapa cepat sekali? Kenapa kamu di sini? Lin Yuan, ada hal yang sangat penting yang ingin aku sampaikan kepadamu. Wan Rou, sebaiknya kita tidak usah bertemu lagi. Aku tidak mau Wanyi salah paham. Tapi yang ingin ku sampaikan justru mengenai Nona Sang. Kamu jamin apa yang baru kamu katakan itu sungguh-sungguh benar? Ini masalah yang sangat penting. Aku tidak berani menyembunyikannya darimu. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa pergi ke rumah sakit dan memeriksanya. Mengenai Wanyi, ada apa? Lin Yuan, aku kebetulan berada di toilet rumah sakit dan tidak sengaja mendengar Nona Sang sedang menelepon. Sepertinya dia sedang membicarakan masalah keguguran. Setelah itu, aku merasa ada yang tidak beres, jadi kurasa aku harus memberitahumu. Bukankah bayinya sudah tidak ada sejak lama? Kamu yakin yang kamu dengar itu keguguran? Nona, Sang telah menderita terlalu banyak karena Xiao En sebelumnya. Aku hanya khawatir Nona Sang ingin menyembunyikan kehamilannya, lalu diam-diam menggugurkan kandungan itu sebagai balasan kepadamu. Sayang sekali, Lin Yuan. Kamu sudah terlambat jika baru pergi sekarang. Bayi itu sama sekali tidak bermasalah. Aku yang menyuap dokter itu. Tenang, jangan gugup. Santai saja. Jangan takut. Kamu masih muda, kamu akan punya anak lagi nanti. Sang Wanyi, apa kau benar-benar menggugurkan anak itu? Kenapa hatimu begitu kejam? Lu, Lin Yuan. Aku. Jangan katakan apa-apa lagi. Aku tidak mau mendengar pembelaanmu. Hati-hati. Tuan Huo. Teknologi medis di negara kita saat ini belum berkembang.
untuk menyelamatkan kaki Tuan Huo. Mungkin dia perlu menjalani perawatan di luar negeri. Dia jadi seperti ini karena menyelamatkanku, dan itu terjadi karena aku. Bagaimanapun juga, aku harus menyembuhkannya. Aku tidur bersama istriku, apa ada yang salah dengan itu? Wanyi, sebelumnya aku salah tidak menjaga anak dengan baik. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Bos, tempat-tempat yang sering dikunjungi Nyonya sudah kami cari semua. Kalau begitu, terus cari. Meskipun kita harus mengubek seluruh Haicheng, kita harus menemukannya. Baik. Aku pergi bersama Huo Junting. Jangan cari aku. Jiang Rui. Tidak usah dicari lagi. Mami, apa ini? Akan jadi tempat kerja Mami nanti? Nona Sang, apa yang kamu lakukan? Cepat berbaring. Aku tidak mau operasi. Bukankah aku sudah bilang padamu, anak ini memiliki resiko cacat yang sangat tinggi. Kamu bersikeras mempertahankannya, itu sangat egois dan tidak bertanggung jawab. Aku tidak percaya anakku akan cacat. Aku akan memeriksanya lagi di rumah sakit lain. Ya, kamu mau masuk dan melihatnya? Mau. Tuan Lu, terima kasih atas dukungan penuh Anda kepada grup YBS kami. Tenang saja, kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Tentang kontrak, nanti kami akan meminta seseorang untuk mengirimkannya kepada Anda. Hati-hati, Tuan Lu. Sang Wanyi. Tuan Lu, sudah lama tidak bertemu? Mami, kamu kenal paman ini? Sang Wanyi. 5 tahun tidak bertemu, kamu dan Huo Junting bahkan sudah memiliki anak. Memangnya kenapa? Apa setelah bercerai, aku harus menjaga kesucianku? Kalau Tuan Lu tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Tolong selidiki, kenapa dia kembali ke negara ini. Linyuan, orang tua saya terus mendesak kita untuk segera mengadakan pernikahan. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu, kita tentukan bulan depan saja. Benarkah? Baik, kalau begitu saya akan menghubungi penyelenggara pernikahan dulu. Bos, sudah saya selidiki. Kepulangan Nona Sang kali ini ke negara adalah karena dia bekerja sebagai desainer perhiasan di grup YBS. Desainer perhiasan? Tuan Lu, apa maksud semua ini? Tidak bisakah kau melihatnya? Tentu saja, saya mencari Anda untuk mendesain cincin pernikahan saya, Nona desainer Sang. Maaf, jadwal saya sudah penuh. Anda yakin? Mungkin Nona Sang belum tahu bahwa saya baru saja menginvestasikan proyek senilai 200 miliar rupiah di perusahaan Anda. Bagaimana menurut Anda jika saya menarik investasinya sekarang? Anda mengancam saya? Ancaman sih bukan. Ini hanya tentang menjelaskannya, keuntungan dan kerugiannya kepada Nona Sang. Kapan Anda membutuhkannya? Semakin cepat semakin baik. Akhir-akhir ini, aku sibuk mengurus pernikahan dengan Linyuan, jadi aku tidak sempat menemui Nona Sang untuk bernostalgia. Mohon Nona Sang memakluminya. Kalau aku tidak salah ingat, antara aku dan Nona Su tidak ada hubungan apa-apa. Meskipun Nona Sang tidak ada hubungan denganku, tetapi dengan Linyuan ada, bukan? Bagaimanapun,
kau adalah mantan istri Lin Yuan? Sudah, kau pergi dan coba perhiasannya dulu. Lihat, aku terlalu asik mengobrol sampai lupa urusan penting. Aku naik dulu. Lu Lin Yuan, apa kau gila? Harus meminta mantan istrimu yang mendesain cincin pernikahan? Sang Wanyi, sudah 5 tahun. Kau akhirnya kembali ke sisiku lagi. Loh, mana Nona Sang? Hah, dia ada urusan mendadak sudah pergi. Bagaimana bagus tidak? Jarang-jarang kamu masih ingat denganku, bahkan datang untuk menemui wanita tua ini. Dalam hatiku, kau akan selalu menjadi nenekku. Anak ini sangat baik, kelihatannya kamu mendidiknya dengan baik. Nenek, aku keluar sebentar untuk menerima telepon. Pergilah. An, kamu temani nenek buyut bermain sebentar lagi ya. Mami, baik. Ada tamu di rumah. Nona Sang membawa tuan muda kecil untuk menjenguk nyonya tua. Nenek buyut, Apa kamu tidak merasa anak ini sangat mirip denganmu? Dia benar-benar seperti kamu saat masih kecil. Nyonya tua, Anda harus minum obat sekarang. Oh, baiklah. Kamu jaga dia dulu. Kamu bernama An? nama saya Sangkian. Kamu tidak bermarga Huo? Kenapa saya harus bermarga Huo? Kamu kenal Huo Junting? Om juga kenal Paman Huo. Kamu memanggilnya apa tadi? Paman Huo. Paman Huo? Berapa umurmu sekarang? 3,5 tahun. Wanyi, katakan padaku, anak siapa sebenarnya An ini? Lu Lin Yuan, An adalah anakku. Dia hanya anakku seorang. Anan, ayo kita pergi. Anan, paman aneh tadi, menanyakan apa saja padamu? Dia menanyakan umurku sekarang. Lalu apa yang kamu katakan? Saya bilang sesuai dengan apa yang ibu ajarkan. 3,5 tahun. An anak pintar? Tunggu sebentar di sini, ya nak. Wanyi, kenapa kamu pergi begitu saja membawa An? Maaf nenek, ada urusan mendesak di kantor. Apa Lu Lin Yuan tidak memberitahumu? Dia sudah bilang sih, tapi nenek takut dia melakukan sesuatu yang membuatmu tidak senang. Tidak apa-apa nenek. Aku memang ada urusan mendesak. Nenek sangat suka An. Kalau ada waktu luang, ingatlah untuk sering-sering membawanya ke sini. Baik. An, ayo, ucapkan selamat tinggal pada nenek buyut. Baik, nenek buyut jaga kesehatanmu ya. Sampai jumpa nenek buyut. Dadah. Dadah. Istrimu sendiri tidak bisa kamu jaga. Aku yang sudah tua ini masih harus turun tangan untukmu. Apa kamu tidak malu? Alangkah baiknya kalau An adalah cicitku. Sayangnya bukan. Kamu tahu lagi. Aku sudah bertanya. Dia baru berusia 3,5 tahun. 3,5 tahun? Jika kamu benar-benar tidak bisa melupakan Wanyi, pergilah dan kejar dia kembali. Jalan pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Tante, maafkan aku. Nona Sang, putramu benar-benar sopan.
An, Mami tidak akrab dengan tante yang tadi. Nanti jika kamu bertemu dia di jalan, ingatlah untuk menjauh darinya. Mengerti? Batalkan pernikahan? Lin Yuan, apakah kamu sedang bercanda denganku? Wan Rou, aku minta maaf tentang hal ini. Tapi tenang saja, aku akan memberimu kompensasi yang sesuai. Apakah ini karena Sang Wanyi? Ya, Meskipun dia 5 tahun lalu menggugurkan anakmu dan pergi meninggalkanmu, meskipun dia 5 tahun kemudian membawa seorang anak yang tidak jelas asal-usulnya, kamu masih bersedia menerimanya dan memaafkannya. Benar kan? ya, Kenapa? karena cinta. Karena cinta, selama 5 tahun ini, saya pikir saya sudah melupakannya. Tapi ketika dia kembali, muncul di hadapan saya baru sadar, saya tidak pernah melupakannya. Lalu bagaimana dengan saya? Selama bertahun-tahun ini, apa arti saya di hatimu? Wan Rou, kamu seharusnya tahu, saya hanya merasa berterima kasih kepadamu. Tidak peduli dulu atau sekarang, hanya Wanyi yang saya cintai. Jadi kamu sudah memutuskan kan? Ya, Baiklah. Jika kamu tidak ingin menikahi saya tidak akan memaksa. Tetapi, soal pembatalan pertunangan ini masalah besar. Kamu perlu memberi saya waktu. Bagaimanapun, keluarga Sukami juga merupakan keluarga terpandang. boleh. Terima kasih. Bayi yang manis, nenek sangat merindukanmu. Nenek, angin di luar kencang, kenapa nenek keluar? Nyonya besar tahu Anda dan Tuan Muda akan datang hari ini. Dia sudah keluar melihat beberapa kali sejak pagi. Akhirnya kalian datang juga, syukurlah. Cepat masuk ke dalam rumah. Ayo. Tuan Lu juga ada di sini? Kalau Wanyi tidak mau melihatnya, nenek akan segera mengusirnya. Nenek, bukan itu maksudku. Mari duduk. Duduklah. Lin Yuan, Kenapa kamu datang? aku dengar nenek sedang sakit, jadi aku pikir aku akan datang menjenguk. Apa aku mengganggu kalian? Masuklah. Nyonya besar, Nenek, Wan Rou berbicara kepadamu. Kenapa kamu datang? aku dengar kesehatan Anda belakangan ini kurang baik. Aku baik-baik saja. Tidak perlu kau cemaskan. Nenek, tamu yang datang harus disambut. Tolong bicara lebih lembut sedikit. Aku tidak punya tamu seperti dia. Kalau begitu, aku akan pergi memotong buah dulu. Aku ikut juga. Nenek buyut, aku mau mencuci tangan. Paman Lu, bisakah kau bantu aku mencuci tangan? Kamu bisa membawanya keluar dulu. Baik. Apakah Nona Sang butuh bantuan? Tidak usah, kamu istirahat saja. Kalau begitu, terima kasih atas bantuannya, Nona Sang. Nenek, Terima kasih, Nona Sang. nenek, apa nenek tidak capek? Bagaimana kalau ku bantu nenek beristirahat sebentar?
Tidak capek. Melihat dia, aku senang. Kalau begitu, ku bantu nenek berdiri dan bergerak-gerak. Baik. Pelan-pelan. Nenek. Nenek. Nenek Lu Linyuan. Bagaimana? Bagaimana? Pasien mengalami shock anafilaksis. Apakah dia hari ini bersentuhan dengan alergen? Nenek hanya alergi terhadap mangga. Kami tidak pernah membeli mangga di rumah. Anda yakin? Coba pikirkan lagi dengan teliti. Bibi Liu, makanan siang di rumah, Anda yang menyiapkannya, bukan? Ya, namun saya sudah 30 tahun di keluarga Lu. Sama sekali tidak mungkin membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Lalu, apakah nenek siang ini makan atau minum hal lain? Tidak ada. Tidak ada satu lagi. Nyonya besar sore hari, minum segelas jus di lapangan. Siapa yang memeras jus itu? Saya. Nona Sang, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Meskipun Anda membenci Linyuan, seharusnya Anda tidak boleh mempermainkan nyawa nenek. Sungguh keterlaluan. Anda mencurigai saya? Nona Sang, saya juga tidak ingin mencurigai Anda. Tetapi, semua makanan yang Nyonya besar makan sore ini disiapkan oleh Bibi Liu. Bibi Liu sudah 30 tahun di keluarga Lu. Apa alasannya mencelakai Nyonya besar? Kalau begitu, menurut Anda, apa alasan saya mencelakai nenek? Tentu saja Anda, Bukan mungkin dia? Linyuan. Apakah kamu begitu yakin bahwa masalah ini bukan perbuatannya? Meskipun dia akan menyakiti siapapun, tapi dia tidak akan pernah menyakiti nenek. Jika aku tidak salah ingat, saat aku memeras jus, Nona Su sepertinya juga datang ke dapur, kan? Tapi saat itu, aku hanya datang untuk bertanya, apakah kau butuh bantuan? Kau bilang tidak, jadi aku pergi. Benarkah? Nona Sang, kau mencurigaiku. Kau saja bisa mencurigaiku. Mengapa aku tidak boleh mencurigaimu? Nona Sang, semuanya harus didasarkan pada bukti. Aku punya bukti. Mama, aku punya bukti. Annan, apakah kau melihat sesuatu? Buktinya sudah direkam oleh jam tanganku. Tidak, bukan aku. Setelah ribut-ribut begini, ternyata dia yang berteriak maling padahal dia sendiri malingnya. Kau akan lapor polisi sendiri? Atau aku yang akan membantumu melapor? Linyuan, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku sudah mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu dari kebakaran. Suwanro, berapa lama lagi kau akan menggunakan masalah ini untuk mengikatku? Linyuan, Karena dirimu, aku, dan istriku sampai sekarang masih seperti orang asing. Apakah itu masih belum cukup? Lu Linyuan. Pasien sudah bangun. Dia ingin bertemu dengan kalian. Nenek, apakah kamu masih kesakitan? Nenek tidak sakit. Melihat An-An, nenek merasa bahagia. Nenek, apakah kondisi nenek sudah membaik sekarang? Gadis dari keluarga Su, mendekatlah ke sini. Nyonya tua. Saya tahu bahwa kamu yang melakukan hal ini hari ini. Saya sangat berterima kasih kepadamu. Dulu kamu mempertaruhkan nyawamu untuk membawa Linyuan keluar dari kobaran api. Kamu menyelamatkan nyawanya, jadi aku akan mengampuni nyawamu. Nenek, Aku memberimu dua pilihan. Apakah kamu ingin hidup? Atau kamu menginginkan Linyuan? Nyonya tua. Jika kamu ingin hidup, pergilah dari sini. Mulai sekarang, keluarga Lu dan Su tidak akan pernah saling berutang lagi. Jika kamu menginginkan Linyuan, maka akui kesalahanmu dan terima hukumannya. Setelah kamu keluar, kamu masih bisa bersamanya. Tentu saja dengan syarat dia masih mau menerimamu. Pilih sekarang. Lihatkah anak bodoh? Seseorang yang bahkan tidak mau mendekam di penjara selama 3 tahun untukmu. Dulu,
Mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu dari kobaran api? Jiang Rui, sekarang kau perintahkan orang untuk membawa Suan Rou ke Haiti. Biarkan dia tidak bisa kembali ke negara ini seumur hidupnya. Wanyi. An, paman lu dan ibumu, ada beberapa hal yang ingin dibicarakan. Maukah kau masuk dulu? Kalau ada yang mau dibicarakan, katakan saja. Wanyi, aku sudah memikirkannya baik-baik. Tidak peduli anak siapa An itu, aku bersedia menerimanya, menjadi anaknya. Apa hakmu untuk menerimanya? Aku tidak butuh kau menerimanya. Jadi kau masih tidak mau memaafkanku? Memaafkan apa? Tolong, kita sudah bercerai. Sadari posisimu, ya? Mantan suami. Ini aku. Aku masih butuh bantuanmu untuk melakukan sesuatu. Selamat pagi Wanyi, selamat pagi An. Lu Linyuan, kenapa kamu begitu mengekor? Mengejar wanita kan? Tentu saja harus rajin. Jangan gunakan cara murahan itu padaku. Iya. Saha. Aku tahu kamu tidak suka dengan caraku ini. Hanya kebetulan lewat saja. Aku akan mengantar An ke sekolah dulu, lalu mengantarmu ke kantor. Tidak perlu. Baiklah, padahal aku tadi bilang pagi ini, aku akan membicarakan proyek 200 miliar rupiah dengan Pak Zhang. Kebetulan saja searah. Ayo pergi. Wanyi, kamu pulang larut malam. Bagaimana kalau aku yang menjemput An? Lu Linyuan, sebenarnya apa maumu? Wanyi, sejujurnya aku hanya ingin kamu mendengarkan kata hatimu. Apa kamu benar-benar sudah tidak mencintaiku lagi? Akui saja, Wanyi, kamu masih mencintaiku. Ibu An, kenapa An belum datang ke kelas? Apakah dia sedang sakit? Bukankah An ada di sekolah? An dijemput saat siang hari. Katanya mau diajak keluar makan. Anda tidak tahu? Dijemput? Dijemput oleh siapa? Seorang pria berusia sekitar 30 tahun lebih. Saya lihat An sangat akrab dengannya, jadi saya menyerahkan An kepadanya. Baik, terima kasih. Lu Linyuan, kemana kau membawa An? Ada apa? Bukankah An ada di sekolah? An tidak ada di sekolah. Apa maksudmu? Kau bilang An menghilang? Saya baru saja menelepon Arloji, pintarnya, tapi tidak tersambung. Wanyi, saya segera ke sana. Bos, rapat akan segera dimulai. Anda mau kemana? An menghilang. Ingin tahu kemana anakmu pergi? Temui saja aku. Aku sudah mengirimkan petanya kepadamu. Jika kau berani menelepon polisi, dia akan langsung kubunuh. Pasien bergolongan darah RH negatif. Stok darah di bank darah rumah sakit tidak cukup. Apakah ada yang memiliki golongan darah yang sama? Ambil saja darahku. Jangan ambil darahnya. Kenapa, Wanyi? Sudah saat-saat seperti ini, kau masih mau marah padaku? Lu Linyuan, apakah kau bodoh? Keluarga inti tidak boleh melakukan transfusi darah. Apa kau tidak tahu? Ya. Aku memang bodoh. Aku orang terbodoh di dunia ini. An adalah anakku. Dia anakku bagus sekali.
Kumpulkan semua karyawan di perusahaan yang bergolongan darah RH negatif. Suruh mereka segera datang ke rumah sakit. Pasien sudah melewati masa kritis. Wanyi. An-an. Jangan pergi, bahaya. An-an. Jangan pergi. Jiashu. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Nona Sang, Anda sudah bangun? Ada apa denganku? An-an. Nona Sang, jangan khawatir. Tuan muda An-an sudah bangun. Tuan Lu sedang menemaninya. Lu Linyuan? Iya, Tuan Lu. Beliau menjaga Anda semalaman kemarin. Baru saja pagi buta beliau pindah ke kamar sebelah. Aku akan memeriksanya. Masih sakit? Tidak sakit lagi. Bagus kalau sudah tidak sakit. Apakah ayah benar-benar ayahku? Aku ayahmu yang asli. Kalau kau tidak percaya, kita bisa melakukan tes DNA. Tes DNA lupakan saja. Bagaimana kalau hasilnya menunjukkan bukan ayahku? Ayah pasti sangat malu. Mami. Kau datang? Ya. Biar Mama lihat bagaimana lukanya. Suster sudah membalutnya kembali. Perawat bilang, kau menjaganya semalaman tanpa tidur. Sebaiknya kau kembali dan istirahat. Aku akan menjaganya di sini. Anda kembali istirahat saja dulu. Biar saya saja yang berjaga di sini. Kalau begitu, saya pergi dulu. Hubungi saya jika ada apa-apa. Baiklah. Orang yang saya suruh kamu cari kemarin sudah ditemukan? Saya sudah memeriksa semua lingkaran pergaulan Nona Sang di luar negeri, tapi juga tidak menemukan seseorang bernama Jiashu. Kalau begitu, lanjutkan pencariannya. Jika tidak ketemu di luar negeri, cari di dalam negeri. Meskipun harus membolak-balik seluruh dunia, dia harus kamu temukan. Baik. Saya ingin tahu, sebenarnya orang macam apa yang membuatnya begitu terobsesi. Tuan, ada hal lain yang ingin saya laporkan. Apalagi, ada orang dari kantor polisi datang menyampaikan pesan. Mereka bilang, Nona Su ingin berbicara dengan Anda melalui telepon. Apalagi maunya dia? Orang dari kantor polisi mengatakan, dia baru mau mengakui perbuatan kriminalnya setelah selesai menelpon dengan Anda. Saya tidak ada urusan lagi dengannya. Dia bilang, Anda akan menyesal jika tidak mengangkat teleponnya. Memangnya ada apa? Anda mau tahu siapa Shen Jiashu? Katakan saja apa maumu. Jangan bertele-tele. Lu Linyuan, kau benar-benar kejam. Kau pikir Sang Wanyi itu murni dan tanpa celah? Dia sama sekali tidak mencintaimu. Alasan dia menikahimu saat itu hanya karena di dalam tubuhmu terdapat jantung mantan pacarnya. Kau tidak menyangka kan? Sejak awal, kaulah yang menjadi pengganti itu. Hahaha. Bos, Anda mau pergi kemana? Rumah sakit? Kau datang. Bagaimana kabar An-an? Apakah hari ini sudah patuh mendengarkan kata-kata paman dokter? Tentu saja. An-an anak baik. Dokter bilang hari ini sudah boleh keluar rumah sakit. Bagus, kita sudah boleh pulang. Lu Linyuan, ada apa denganmu hari ini? Bos, siapa juga di zaman sekarang yang tidak punya mantan? Pria seharusnya lebih berlapang dada. Aku sudah cukup berlapang dada, bukan? Lalu, apa yang disebut berlapang dada? Sebentar dia berhubungan dengan mantan pacar, sebentar dia punya anak.
Bahkan saat tidur, dia memanggil nama pria lain. Pria manapun pasti akan marah kan? Saya tahu, Nona Sang menyebut nama mantan pacarnya dalam mimpi itu. Memang tidak benar. Tapi Anda tidak bisa terus-terusan marah tanpa bicara padanya. Aku tidak peduli masalah ini. Jika dia tidak bisa menjelaskannya dengan baik, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Sini. Apakah ayah dan ibu bertengkar? Apakah ayah dan ibu bertengkar? Tidak. An-an, nenek mau tanya padamu. Apakah kamu ingin ayah dan ibu cepat bersatu kembali? Anan sudah sampai belum? Sudah. Mami ada di depan. An-an, anak yang hebat. An-an, bagaimana? Apakah sudah selesai? Kenapa kamu ada di sini? Nenek An-an bilang menyuruhku dia mau datang membawaku mengambil ke tempat yang sesuatu. menyenangkan. An-an, buka pintunya. Mami masih harus menidurkanmu malam ini. Mami, aku mau tidur dengan nenek malam ini, jadi Mami tidak perlu mengkhawatirkanku. Nenek, cepat buka pintunya. Aku masih ada pekerjaan besok. Kalian berdua, jangan buang-buang tenaga. Nikmati saja waktu kalian berdua. Harus bagaimana ini? Hanya bisa menunggu sampai besok pagi saja. Wanyi, Hah? aku ingin tahu, kenapa waktu itu kau begitu lega menerima lamaranku? Mungkin karena waktu itu, cincin berlian yang kau gunakan untuk melamar terlalu besar. Jelas terlihat kau sangat kaya. Benarkah? Yakin bukan karena jantung di dalam tubuhku ini? Kau sudah tahu. Jika bukan orang lain yang memberitahuku, kau berencana menyembunyikannya dariku seumur hidupmu? Tidak seperti itu. Aku hanya belum menemukan kesempatan yang tepat untuk memberitahumu. Lin Yuan. Aku akui, pada awalnya, aku memang karena jantung Jiashu, makanya aku menikahimu. Hanya saja, dalam kebersamaan kita selanjutnya, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Aku tidak percaya, kecuali engkau buktikan padaku. Kau ingin aku membuktikannya bagaimana? Itu bukan urusanku. Aduh, An-an berhasil meniup satu lagi. Hebat. Lin Yuan, Lin Yuan, Lin Yuan. Di mana? Sini, sini. Gantungkan ini di sana. Lin Yuan. Cepat geser ini ke sini. Geser. Aduh, taruh di sini. Letakkan. Letakkan. Aneh, kenapa tidak ada orang di rumah? Kejutan. Kalian kenapa? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Mami, selamat ulang tahun. Bagus sekali sayang, selamat ulang tahun. Wanyi, selamat ulang tahun. Nyonya, selamat ulang tahun. Terima kasih semuanya. Ayo. Coba buka dan lihat. Lionting Giok, kau memperbaikinya? Suka? Suka. Nyonya, selamat ulang tahun. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Wanyi, selamat ulang tahun. Terima kasih, Nenek. Ini juga dari si kecil. Terima kasih, anakku sayang. Nyonya. Baru saja ada yang mengirim ini. Katanya ini hadiah ulang tahun untuk Anda. Untukku? Ya. Cepat buka dan lihat, apa itu?
Cinta abadi. Mungkinkah Shen Jiashu masih hidup? Wah, kalung berlian yang sangat indah. Mana orang yang mengirim hadiah ini? Baru saja pergi. Ada apa dengan ayah dan ibu? Bagaimana mungkin? Momo, apa kau tahu sesuatu? Ini adalah desain pertama Wanyi dan Jiashu. Jiashu? Apakah itu kau? Jiashu? Jiashu? Kau di mana? Jiashu, keluarlah. Indah sekali. Tentu saja. Ini kan karya pertama, Wanyi kami. Bukan aku, tapi kita. Mari kita beri nama. Bagaimana kalau kita beri nama Cinta Abadi? Cinta abadi. Momo, apa kamu tahu sesuatu? Ini adalah karya pertama yang dirancang oleh Wanyi dan Jiashu. Mereka sangat kesulitan saat bersama, tapi juga sangat bahagia. Oh, sudah pulang? Ya, Aku sudah memasakkanmu semangkuk mie panjang umur. Cepat makan selagi hangat. kenapa kamu tidak bertanya aku baru saja pergi kemana? Aku tidak akan bertanya. Nanti kalau kamu ingin memberitahuku, kamu pasti akan memberitahuku. Cepat makan. Terima kasih. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin memelukmu. Bos, apakah saya perlu menyelidiki latar belakangnya? Tidak perlu. Aku ingin dia sendiri yang memberitahuku. Sayang, cepat tidur. Ayah, kapan Mami akan pulang? Mamimu sedang sibuk bekerja. Setelah selesai dia akan pulang. Hah, bohong. Ayah juga bilang begitu kemarin. Ayah bersumpah kali ini benar-benar serius. Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali lagi. An-an anak yang baik. Cepat tidur. Tuan, Apa Nyonya belum pulang? belum. Oke, aku mengerti. Tuan, mengapa Anda tidur di sini? Oh, apa Nyonya sudah pulang? Nyo, Ayah bohong, ibu sama sekali tidak pulang. Anan merindukan Mami. Anan sudah beberapa hari tidak melihat Mami. Kalau begitu, Ayah akan mengajakmu mencari Mami. Asik. Aku tahu tempat ini.
Ini adalah tempat ibuku bekerja. An-An, ayah akan mengajakmu masuk mencari ibu. Mau? Mau. Akhirnya selesai juga. Upaya selama beberapa hari ini benar-benar tidak sia-sia. Benar. Berkat kamu. Terima kasih. Sama-sama. Mengapa kalian datang? Mengapa kami datang? Sudah berapa hari kamu tidak pulang? Apa jangan-jangan kamu sudah melupakan aku dan An-An? Omong kosong apa yang kamu katakan? Apa aku salah? Kulihat kamu di luar sana, senang-senang saja. Aku sedang sibuk bekerja. Sibuk bekerja? Yakin bukan sibuk bernostalgia dengan cinta pertamamu? Sang Wanyi, kamu hebat, berpaling saat masih menikah. Apa 2 hari lagi kamu akan menceraikanku? Cerai? Tuan Lu, saya rasa Anda mungkin salah paham. Salah paham? Salah paham apa? Jelas-jelas kamu belum mati, tapi malah menyebarkan kemana-mana bahwa kamu sudah meninggal. Lu Linyuan, bisakah kamu berhenti bersikap kekanak-kanakan? Cari tahu dulu permasalahannya, baru bicara. Aku kekanak-kanakan? Tuan Lu, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Shen Jiai, kakak kembar dari Shen Jiashu. Kau bukan Shen Jiashu? Adikku sudah meninggal 8 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Lalu, apa yang terjadi dengan kalung itu? Bukankah Qin Momo bilang kalung itu hanya bisa dibuat oleh Wanyi dan Shen Jiashu? Sebenarnya, saat adikku dulu merancang kalung itu, dia menceritakan banyak detail padaku. Ditambah lagi, kami adalah saudara kembar yang memiliki ikatan batin. Wajar saja jika hasil yang kubuat juga sama. Lalu bagaimana denganmu? Tidak pulang, tidak membalas pesan, bahkan tidak menelepon. Coba lihat sendiri. Ponselku sempat rusak karena terjatuh. Apa sekarang masih bisa menerima telepon dan panggilan video? Kalau ponselnya rusak, kau bisa beli yang baru. Aku juga mau sih. Bukankah aku sibuk bekerja akhir-akhir ini? Kapan aku ada waktu? Sesibuk apapun, kau pasti punya waktu sebentar. Iya. Lain kali kalau ada kesempatan, aku pasti akan melakukannya. Bisakah kita cari waktu untuk memberi kabar dulu? Nah, begitu baru bagus. Ayo, pulang. Sini. Ayo. Anak pintar. Istriku, sudah lama kita tidak bermesraan. Jangan, aku sedang sangat lelah akhir-akhir ini. Dasar anak brengsek. Dia itu istriku. Dia harus tidur denganku. Mami, ayah menggangguku. Lu Linyuan, jika kau berani mengganggu An-An lagi, tidur saja di ruang tamu. Di mana An-An? Anak brengsek itu sudah kubawa kembali ke kamarnya. Ayo kita bikin anak